nanya nih, tahu sholat tahajud nggak? Sholat di sepertiga malam. Kalau niatnya tahu nggak? eh Nawa itu aduh lupa. Kalau aku biasanya niatnya di dalam hati pakai bahasa Indonesia aja. Jadi nggak tahu diimamin. Assalamualaikum sahabat muslim. Di episode kali ini kita akan membahas seputar syariat Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah sholat tahajud yang pernah Allah tetapkan sebagai sholat fardu atau sholat wajib. Lalu yang kedua, kita akan membahas seputar hak waris, seperti bolehkah seorang muslim tidak menggunakan hukum Islam dalam hal bagi waris, mengingat pembagiannya akan menjadi lebih kecil. Dan yang terakhir, kita akan membahas hukum pernikahan dengan mahar yang mahal atau mewah. Sahabat muslim, ini dia Jendela Islam. Sahabat muslim, tahukah Anda, sholat fardu yang pertama Allah wajibkan adalah sholat tahajud. Sholat tahajud pertama kali disyariatkan setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hiro melalui surat Al-Muzammil. Pada awalnya, sholat tahajud hukumnya fardu kepada Rasulullah. Namun setelah turun ayat berikutnya di surat yang sama, Allah menjelaskan bahwa sholat tahajud adalah sunnah dan afdolnya ditunaikan pada sepertiga malam. Kendati hukumnya sunnah, namun Nabi menganggapnya sebagai suatu kewajiban, dan beliau pun tidak pernah meninggalkannya hingga akhir hayat. Salah satu keutamaan sholat tahajud ialah menjaga imunitas dan ketahanan fisik. Oleh karenanya, sholat tahajud terbukti dapat memberikan kekuatan fisik dan menjadi penentu kemenangan dalam melakukan peperangan. Diceritakan sepeninggalan Nabi Muhammad, Khalifah Umar radhiyallahu anhu berperang melawan kaum musyrikin. Namun perang itu tak kunjung selesai, meski telah berjalan 1 minggu. Hingga di suatu malam, selepas salat tahajud, Khalifah Umar berjalan mengelilingi kemah-kemah dan melihat sebagian pejuangnya ada yang terbangun untuk sholat, dan ada pula yang terlelap tidur. Keesokan harinya, Khalifah Umar membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Beliau menyingkirkan semua penghuni kemah yang tidak tahajud di malam itu dari arena perang. Sebab menurut Khalifah Umar, mereka tidak mempunyai kekuatan rohani. Dan benar saja, meski jumlah tentara Islam semakin sedikit di kala itu, namun Allah memenangkan perang tersebut di pihak Umar. Sahabat muslim, meski peperangan sudah tidak ada di zaman sekarang, namun strategi Khalifah Umar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sahabat muslim yang hendak melamar pekerjaan atau yang sedang melakukan persidangan perkara serta urusan penting lainnya, hendaklah melakukan sholat tahajud terlebih dahulu, agar segala hajat dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan ada di sisi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sedangkan dari sisi sains dan pengobatan, sholat tahajud memiliki manfaat tersendiri. Menurut peneliti, kita akan menghirup oksigen di atmosfer bumi sekitar jam 3 pagi hingga terbitnya matahari. Sehingga jika kita menggerakkan otot-otot di tubuh kita, maka akan membuat badan kita segar dan melancarkan peredaran darah di dalam tubuh. Setelah itu, oksigen akan hilang dari atmosfer bumi selepas matahari terbit dan tidak akan datang lagi sampai esok pagi. Jadi hanya manusia yang bangun pada waktu inilah yang dipilih Allah untuk menikmati oksigen tersebut. Masya Allah. Sahabat muslim, sholat tahajud diyakini bisa mengabulkan doa dengan cepat karena dilakukan di sepertiga malam. Dan di saat itulah Allah turun ke bumi untuk mengabulkan doa makhluknya. Namun apakah benar syarat sah sholat tahajud harus melewati tidur terlebih dahulu? Atau adakah tata cara yang lain mengenai sholat tahajud? Sebelum mengetahui jawabannya, mari kita simak pengetahuan sahabat muslim di luar sana tentang sholat tahajud. Mau nanya nih, tahu sholat tahajud nggak? Sholat di sepertiga malam. Sholat malam.
Beribadah. Niatnya tahu nggak? Kalau niatnya tahu nggak? Nawa itu aduh lupa. Bareng-bareng sih, jadi nggak tahu. Jadi sama mama papa gitu. Jadi nggak tahu diimamin. Kalau aku biasanya niatnya di dalam hati pakai bahasa Indonesia aja. Niatnya tahu nggak? Usholi, sunatan, tahajud, rokaat ini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jendela Islam, ketika kita hidup ingin bahagia dan ingin mulia, di antara yang Islam ajarkan adalah biasakan bangun malam. Bukan hanya bangun saja, kita disebut dengan qiyamun laili. Wan nasu qiyam, sedang orang-orang lain sedang tidur. Maka menuju kemuliaan itu seperti para nabi dan rasul, itu mereka biasa bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Bagi kita sunnah bangun malam, tapi bagi para rasul itu wajib. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, malam hari kita tahajud. Apa disebut dengan tahajud? Tidur dulu baru kita sholat malam. Cara sholat malamnya adalah masna, 2 kali. Akhirnya tutup dengan witir, biasanya 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, cara membagi malamnya ini Bapak Ibu sekalian dibagi 3. Ya, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga yang ketiga. Nah, sepertiga di akhir yang ketiga ini yang lebih baik. Mungkin kalau di Indonesia mulai dari Isya 19.30 sampai 22.30, 22.30 sampai yang kedua, sepertiga ketiga adalah dari jam 1 sampai subuh. Nah, dari yang kedua ini biasanya sudah dimulai dari jam mungkin 22.30 sampai jam 1, tapi yang akhir itulah yang lebih baik. Nah, pemirsa sekalian, ayo kita bagi malam itu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau qiyamul lail tidak tidur dulu, tapi kalau tahajud adalah tidur dulu baru bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan kemuliaan. Yang paling utama adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena orang lain. Kalau udah mulia di sisi Allah, akan mulia di mata makhluk-makhluk Allah. Bahkan yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan biasakan kita bangun malam. Itulah tanda makhluk Allah yang mulia. Sahabat Muslim, setelah yang satu ini, kita akan membahas hal yang tak kalah seru, tetap di Jendela Islam.